Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wiwik Nazifa Putri dengan NIM C1C020112 dari R012 Akuntansi. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama yaitu PPN dan PPNBM, yang kedua ada PBB, yang ketiga BPHTB, dan yang keempat Bea Materai. Yang pertama PPN atau pajak pertambahan nilai. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang atau value added atau harga jual dikurangi dengan pembelian atau semua biaya yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi mulai dari saat bahan baku atau pembantu diterima biaya selama proses produksi sampai dengan hasil siap dijual. Adapun dasar pengenaan pajaknya, yang pertama PPN barang yaitu sama dengan persen tarif dikali dengan harga jual. Yang kedua PPN jasa, yaitu persen tarif dikali dengan pengganti. Yang ketiga PPN impor, yaitu persen tarif dikali dengan nilai impor. Yang keempat PPN ekspor, yaitu persen tarif dikali dengan nilai ekspor. Adapun tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%. Namun berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan dana untuk pembangunan dengan peraturan pemerintah, tarif PPN dapat diubah berkisar 5-15% dengan tetap memakai tarif tunggal. Khusus ekspor dikenakan tarif PPN sebesar 0%. Yang kedua PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Pajak dipungut atas penyerahan atau impor BKP tertentu. Selain dikenakan PPN, juga dikenakan PPNBM. Di sini berlaku asas pemungutan di samping. Sistem pemungutannya adalah sekali dari sumbernya. Adapun tarif PPNBM dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif paling rendah sebesar 10% dan tarif paling tinggi sebesar 75%. Tarif PPNBM yang berlaku saat ini adalah 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 75%. Yang ketiga PBB, pajak bumi dan bangunan. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Asas pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kesederhanaan. Yang kedua, adanya kapasitas hukum. Yang ketiga, mudah dimengerti dan adil. Yang keempat, menghindari pajak berganda. Adapun pengertian-pengertiannya, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman, termasuk rawa-rawa, tambak, perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Adapun pengertian SPOP dan SPPT, surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP wajib pajak. Adapun tarif pajak PBB, yaitu PBB menerapkan tarif proporsional tunggal yaitu 0,05%. Dasar pengenaan pajaknya adalah NJKP atau nilai jual kena pajak, yaitu didapat dari NJOP dikurang dengan NJOP-TKP. Adapun cara menghitung PBB yaitu persen tarif pajak dikali dengan NJKP. Yang keempat, BPHTB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Dasar pengenaan pajak adalah NPOP atau nilai perolehan objek pajak. Dalam hal ini harga transaksi atau nilai transaksi. Jika NPOP diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, maka digunakan NJOP PBB. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh dari yang pertama perwakilan diplomatik,
konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk menyelenggarakan pemerintah dan melaksanakan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut. Yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, orang pribadi atau badan karena wakaf, dan yang keenam, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Tarif BPHTB. Tarif yang digunakan untuk menghitung BPHTB adalah sebesar 5%, yaitu 5% dikali dalam kurung NPOP dikurang dengan MPOP TKP. NPOP TKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bervariasi ditetapkan secara regional atau perda, yang paling banyak itu 300 juta. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, Bea Matrai. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu, untuk mengatur pelaksananya, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Matrai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Matrai. Sebab-sebab dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matrai. Yang pertama, agar lebih sempurna dan sederhana, yaitu hanya terdiri dari 7 bab dan 18 pasal. Yang kedua, lebih mudah dilaksanakan karena hanya mengenal satu jenis Bea Matrai tetap, yaitu Bea Matrai 6.000 dan 3.000. Yang ketiga, objeknya lebih luas. Adapun pengertian-pengertiannya, Bea Matrai adalah pajak atas dokumen, sedangkan dokumen adalah kertas berisikan tulisan serta mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula taraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Pematerai kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atau permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Pejabat pos adalah pejabat PT Pos dan Giro yang diserahi tugas melayani permintaan pematerai kemudian. Adapun dokumen yang dikenakan bea materai, yang pertama surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan atau kenyataan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkapnya. Yang keempat, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang kelima, surat yang memuat jumlah uang. Dan yang keenam, surat berharga seperti wesel, promes, dan askep. Adapun tarif bea materai, untuk bea materai 6.000 untuk transaksi di atas 1 juta. Sedangkan bea materai 3.000 untuk transaksi 250.000 sampai dengan 999.000 rupiah. Dan atau penggunaan cek atau biljet giro berapapun jumlahnya. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.